Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Bagian yang mengurusi destinasi dan infrastruktur di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini memiliki pimpinan baru. Ia adalah Vincentius Djemadu. Vincentius resmi dilantik oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf. Sebelumnya, Vincentius Djemadu menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf. Acara pelantikan dilangsungkan di Balerung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf secara hybrid. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, serta seluruh pejabat Eselon 1 Kemenparekraf. Dalam pelantikan ini, Menparekraf memberikan arahan kepada Vincentius dalam menjalankan tugasnya. Arahan itu yakni agar menjalankan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam pengembangan destinasi dan infrastruktur parekraf. Pengembangan destinasi dan infrastruktur tersebut difokuskan di 3 quick win yang dicanangkan, yakni pengembangan desa wisata yang aman COVID-19, penyiapan pilot project destinasi yang siap menerima kembali kunjungan wisatawan mancanegara di era normal baru saat pandemi berlangsung dan pasca pandemi, serta onboarding digital untuk digitalisasi produk wisata dan ekonomi kreatif. Amanah dan tugas baru, dan ini tugas super penting karena kesiapan destinasi kita dan infrastruktur akan menjadi tolak ukur kita menentukan bagaimana kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi, dan ini sudah menjadi arahan Presiden. Jadi saya sudah memberikan arahan khusus karena ini adalah tentunya harapan kita bersama untuk bangkitnya dan pulihnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua, saya men-challenge Pak VJ di tengah pandemi bahwa COVID-19 ini memaksa kita meningkatkan inovasi, adaptasi, kolaborasi, dan keterampilan-keterampilan kita khususnya berkaitan dengan digitalisasi dan protokol kesehatan. Selanjutnya saya minta Pak Vincent menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Memang kita ditugaskan di 5 destinasi super prioritas, tapi ada beberapa destinasi yang sangat-sangat strategis seperti Bali, Batam, dan Bintan, dan beberapa destinasi yang ada di wilayah Indonesia yang perlu kita dorong termasuk desa wisata. Bahwa desa wisata itu menjadi sekarang sangat relevan dan andalan dalam tentunya menghadirkan kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Itu yang ingin saya sampaikan. Sukses dan selamat untuk Pak Vincent. Menparekraf menjelaskan, ada ukuran yang dilihat untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah kesiapan destinasi dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan destinasi dan infrastruktur tetap berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut Menparekraf, Presiden menginginkan agar pengembangan 5 destinasi super prioritas tidak berhenti, justru terus berlanjut. Akselerasi infrastruktur yang dikerjakan lintas sektor, implementasi CHSE, hingga penyiapan calendar of event menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan di 5 destinasi tersebut tetap berjalan. Pembangunan 5 destinasi pariwisata super prioritas dilaksanakan dengan model orkestrasi pembangunan sesuai dengan tren pariwisata pasca pandemi COVID-19, customize, localize, personalize, dan small in size yang berbasis pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vincentius Djemadu mengucapkan terima kasih kepada Menparekraf, Wamenparekraf, dan para senior di jajaran Kemenparekraf yang telah mempercayakan untuk mengemban tugas baru ini. Vincentius menilai, tugas ini menjadi tantangan tersendiri karena berjalan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, Vincentius tetap melaksanakan amanah ini karena kondisi saat ini adalah momentum untuk bersama membenahi destinasi. Pertama-tama tentunya secara pribadi maupun juga keluarga tentunya ya, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Mas Menteri, Mbak Wamen, dan juga tentunya senior-senior di Kemenparekraf ya, karena menjadi deputi ini adalah suatu amanah, suatu tugas, tantangan tersendiri bagi saya untuk menjalankan tugas-tugas di destinasi dan infrastruktur. Menjadi tantangan mengapa? Karena ini dilakukan di saat pandemi ya. Okay. Sekalipun di balik itu kita lihat sebenarnya ini adalah momentum bagi kita untuk membenahi destinasi-destinasi kita. Okay. Kita lihat bahwa untuk marketing sangat sulit dilakukan, pintu-pintu borders internasional semua ditutup. Oleh karena itu, mari kita melihat ke dalam,
destinasi kita, dan ini momentum untuk membenahi diri. Nah, oleh karena itu Kemenparekraf tentu tidak bisa bekerja sendiri, dan destinasi itu adanya di kota kabupaten, di daerah. Nah, kolaborasi dan juga kerjasama yang betul-betul intensif dengan daerah dan stakeholders lainnya, terutama para pelaku di daerah, saya kira itu sangat penting. Terkait pertanyaan soal target tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam arahan tadi, bahwa kita punya, atau saya diberikan tugas khusus terkait dengan 3 hal yang penting yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah desa wisata. Nah, kita lihat bahwa daya tahan pariwisata nasional sebenarnya adanya di sana, karena itu menyangkut dengan grassroots. Selama ini kita lihat bahwa banyak sekali masyarakat kita lari ke kota cari pekerjaan apa segala macam. Tetapi pada saat kita mengandalkan pariwisata sebagai sektor unggulan, sektor prioritas, nah kita akan melihat bahwa di sanalah masyarakat kita, grassroots kita. Mulailah kita bangun dari sana. Dan saya yakin sekali daya tahan akan semakin kuat. Apalagi kita lihat bahwa pasar-pasar kita, baik domestik maupun luar negeri, itu sangat sensitif terhadap krisis, terhadap persoalan, terhadap bencana alam. Nah, oleh karena itu, begitu kita membangun rural areas, saya kira dari sanalah mulai kita bisa memasang kuda-kuda dengan kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa program CHSE dari Kemenparekraf ini kan sudah semakin diperluas, dan kita harapkan bahwa semakin banyak destinasi maupun hal-hal yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa disertified dengan CSE. Nah, ini apa? Karena kita sebentar lagi, saya yakin, harapan kita bersama, pandemi ini akan segera berlalu, dan oleh karena itu kita akan mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan destinasi untuk menyambut kembali wisatawan baik Nusantara maupun Wisman. Oleh karena itu, sejalan dengan arahan Mas Menteri, program CHS ini tetap diperluas dan segera diakselerasi. Yang ketiga, terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi kita lihat bahwa kekuatan ekonomi kreatif kita sudah menjadi atau sudah masuk dalam radar global, radar dunia, setelah Amerika dan Korea Selatan. Dan ini juga merupakan kekuatan kita. Oleh karena itu, terkait dengan inovasi sebagai salah satu pilar pembangunan kita usahakan supaya semakin banyak para pelaku ekonomi kreatif itu onboarding. Karena memang sekarang itu adalah zamannya untuk digitalisasi, cashless. Nah, kita harapkan para pelaku semakin banyak untuk di onboarding hasil karya-karya mereka, sehingga semakin mengangkat kesejahteraan masyarakat. Terkait 3 quick win yang dicanangkan, Vincentius mengatakan akan melakukan hal yang terbaik. Desa wisata dikatakannya akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata nasional. Karenanya sertifikasi CSE akan terus diperluas dan diakselerasi untuk mempersiapkan masyarakat dan juga destinasi untuk menyambut kembali wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Selain pelantikan pejabat pimpinan tinggi media, Menparekraf juga melakukan pelantikan 9 pejabat administrator, 26 pejabat pengawas, dan 17 pejabat fungsional di lingkungan Kemenparekraf, serta 5 kepala divisi Badan Pelaksana Otorita dan Otoba. Tim Eljan Media melaporkan.